hari ini. Semoga Anda tetap sehat di tengah pandemi corona. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ali Al-Fariji. Inilah Jurnal 8 Siang. Saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi, harga-harga tinggi seperti ini. Minyak goreng masih mahal dan langka. Padahal Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan masalah langka dan tingginya harga kebutuhan pokok itu. Benarkah ada mafia minyak goreng seperti kata Menteri Perdagangan, atau tidak tepatnya regulasi tata niaga yang menjadi kendala? Lengkapnya dalam ulasan Istana berikut ini. Minyak goreng langka dan mahal jadi masalah yang membuat resah warga dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana tidak, dampaknya langsung dan nyata dirasakan oleh beberapa lapisan masyarakat. Lalu apa solusi nyata dari pemerintah, apalagi Presiden Jokowi telah turun langsung untuk mengecek ketersediaan stok minyak goreng dan memerintahkan jajarannya untuk menuntaskan masalah ini? Lengkapnya dalam ulasan 8 Siang bersama Ali Al-Fariji. Situasi ini jadi pemandangan yang jamak ditemui dalam beberapa waktu terakhir meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulang kali berjanji pasokan minyak murah, aman dan bisa tersedia di pasaran. Realita di masyarakat berkata lain. Di pasar tradisional berbagai daerah, warga terutama kaum ibu rela antri demi mendapatkan minyak goreng. Lewat berbagai operasi pasar yang digelar sejumlah pihak, di jaringan minimarket, jika pun ada, harganya naik 2 kali lipat. Kondisi ini memicu demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi yang berujung ricuh ini menuntut turunnya harga minyak goreng dan pencopotan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Alternatif solusi dibahas Presiden Joko Widodo bersama perwakilan petani sawit didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu lalu. Jokowi juga mendorong koperasi-koperasi sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak langka dan dijangkau dengan harga murah. Mendorong koperasi petani swadaya untuk memproduksi minyak goreng sehingga minyak goreng tidak lagi langka seperti sekarang dan bisa diakses secara murah dan mudah oleh masyarakat luas. Juga untuk berdiskusi dengan para koperasi-koperasi di mana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng. Ini biasanya minyaknya banyak, Mas. Tapi karena minyak mahal jadi harus irit-irit, gorengnya sedikit-sedikit. Mahalnya harga minyak goreng membuat resah masyarakat Maksindor. Salah satunya pemilik warung kecil di Semarang, Jawa Tengah, harus putar otak mengubah menu demi menghemat penggunaan minyak dan mengurangi kerugian. Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengatasi langsung masalah ini. Saya goreng dulu karena minyak mahal. Saya kalau dagang ini jadi nggak untung. Jadi akhirnya kita rebus dulu biar bisa ada untungnya. Pak Jokowi yang terhormat, saya tidak pernah meminta apa-apa dengan Bapak. Tapi saya meminta masyarakat ini dibuat tenang dan dibuat nyaman agar harga minyak bisa turun kembali seperti semula. Saya yakin Bapak bisa mengatasi hal ini karena saya kalau bilang minta sama Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri juga belum bisa mengatasi. Keresahan masyarakat ini pun langsung didengar oleh Presiden Jokowi pekan lalu.
Presiden turun gunung untuk menginspeksi stok minyak goreng sejumlah lokasi pasar swalayan di Yogyakarta. Setelah kunjungan kerjanya, 2 hari kemudian Presiden memanggil jajarannya di istana termasuk Menteri Perdagangan dan Kapolri untuk membahas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng sawit. Satu rolling action. Setidaknya ada 3 hasil pertemuan itu yang menetapkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Diikuti dengan subsidi minyak goreng curah dan penyesuaian harga minyak goreng kemasan dengan harga keekonomian. Kapolri pun memastikan amannya distribusi di pasaran. Tak lama kemudian stok mulai tersedia, tapi harganya melambung 2 kali lipat mencapai Rp45.000 hingga Rp52.000 per 2 liter di sejumlah daerah. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian, apa benar ada mafia seperti kata Mendag atau akibat lemahnya regulasi pertaniaga? Akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK. Yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus mengevaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Pengawasan di lapangan harus tegas dilakukan, setidaknya untuk kebijakan subsidi minyak goreng curah agar benar berjalan dan tepat sasaran, serta tidak menambah kosut. Sengkaru ketersediaan minyak goreng di masyarakat, menindak tegas jika benar ada dengan mafia di balik langka dan mahalnya minyak goreng. Apapun latar alasan yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan, hal yang ditunggu masyarakat tentu stabilnya dan ketersediaannya pasokan minyak goreng hingga kebutuhan pokok lainnya. Apalagi Ramadan tinggal sepekan, yang biasanya harus dijaga jangan sampai harga komoditas drastis merangkak naik. Saya Alda Al-Faizi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya, pemerintah memastikan akhir tahun ini akan mulai dilakukan vaksinasi terkait wabah COVID-19. Sebanyak 3 juta warga diharapkan akan menerima vaksin tahap ketiga tersebut. Namun pemberi vaksin akan diprioritaskan kepada mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Berikut ulasan dari saya Alda Al-Faizi. Pemerintah kembali mengupdate informasi terkait vaksin yang diharapkan dapat menjadi obat mujarab untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19 Airlangga Hartanto menyebutkan pada akhir tahun ini akan masuk 3 juta dosis vaksin. Namun sebelum diberikan kepada masyarakat, pemerintah akan memastikan keamanan yang melalui BPOM. Akan tetapi pada tahap ketiga proses vaksinasi terhadap warga yang bergerak di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat, di bidang pelayanan publik, dan berikutnya kepada anggota masyarakat yang rentan terkena COVID-19. Saat ini telah membuat ritme vaksinasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat vaksin sudah tersedia, termasuk harga vaksin bagi masyarakat yang akan melakukan vaksinasi secara mandiri. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program
Jurnal 8 siang. Saya, Ali Al-Faridi, mewakili seluruh kerabat para petugas, mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.